Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1161 Fisik Suci Naga Biru. Seluruh istana terdiam. Lin Yun tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat dia merasakan niat membunuh dalam tatapan ketua sekte. Kakek tua ini terlalu menakutkan, dan dia bisa merasakan bahwa ketua sekte bisa membunuhnya hanya dengan sekilas pandang. Dia bahkan tidak bisa melakukan perlawanan apapun terhadap ketua sekte. Tapi ekspresi Ye Ziling tenang karena dia tidak berpikir bahwa tidak ada yang salah dengan mengakui bahwa dia naksir pemakaman bunga. Adapun Master Sekte, hatinya berkecamuk meskipun terlihat tenang dan tenang di permukaan. Dia telah bekerja keras untuk mengumpulkan cairan Dewa Naga Sejati untuk Lin Yun, dan sekarang Lin Yun ingin tidur dengan putrinya. Bagaimana mungkin dia bisa menerimanya dengan berbaring? Ayah, ada yang salah dengan emosimu. Ye Ziling mengunci alisnya karena dia bisa merasakan fluktuasi emosi Master Sekte. Apakah ada? Bibir Master Sekte bergerak-gerak. Apakah aneh kalau aku jatuh cinta pada seseorang? Lebih jauh lagi, dia bahkan mungkin tidak tahu tentang perasaanku. Ye Ziling merasa lebih aneh lagi ketika dia melihat wajah kepala sekte sebelum dia bertanya, "Ayah, mengapa kamu memiliki reaksi yang begitu besar? Sepertinya Anda harus mengetahui identitasnya. Perkenalkan dia kepadaku saat dia kembali. Aku ingin berterima kasih padanya secara pribadi." Aku secara alami tahu bajingan itu. Guru sekte berkata dengan bibir bergerak-gerak, "Aku akan memberitahumu ketika dia kembali. Kau tidak boleh memarahinya. Dia menyelamatkan hidupku, dan aku juga tidak akan bisa membuat terobosan jika bukan karena pil nirwananya." Ye Ziling memelototi Master Sekte itu. Bagaimana aku memarahinya? Memang benar dia bajingan. Benar gelombang Lin Yun. Master Sekte berkata dengan senyum mengejek. "Memang, pemakaman bunga bukanlah orang yang pantas," jawab Lin Yun. "Lin Yun, apa yang kamu bicarakan?" Ye Ziling memelototi Lin Yun dengan marah. "Haha, itu benar. Lin Yun, apa yang kamu bicarakan? Aku hanya mengatakan bahwa pemakaman bunga adalah bajingan, bukan berarti dia tidak pantas. Ayo, kenapa kamu tidak menjelaskan betapa tidak pantasnya pemakaman bunga ini?" Master Sekte berkata dengan mata menyipit sambil mengelus jenggotnya. Tapi hawa dingin dalam tatapannya membuat Lin Yun merasakan dingin di tulang punggungnya. Melihat ayah dan anak itu mempersulitnya, Lin Yun tidak bisa menahan tangis pahit. Ini disebabkan oleh pemakaman bunga, jadi apa hubungannya dengan dia, Lin Yun? Lin Yun bukanlah orang yang bisa menerima begitu saja. Tapi tepat ketika dia ingin berkobar, dia segera menjadi tenang karena kilatan dingin di tatapan ketua sekte. "Ayo, jelaskan untuk kami." Master Sekte tersenyum dengan mata menyipit. Melihat tatapan ketua sekte, Lin Yun hanya bisa mengarang cerita. Dia menyembunyikan identitasnya, mengandalkan sekte pedang Fuyun sebagai dukungan untuk menimbulkan masalah. Jadi bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang pantas? Selain itu, dia mungkin jelek, itulah sebabnya dia harus memakai topeng. "Haha, kau dengar itu? Aku tidak mengatakan itu." Guru sekte itu tertawa. "Lin Yun, ini bukanlah akhir dari segalanya." Ye Ziling menggigit bibirnya dan memelototi Lin Yun sebelum dia menginjak jalan keluar. Melihat ini, Lin Yun tersenyum pahit tapi dia masih merasa lega. Setelah Ye Ziling pergi, senyum ketua sekte menghilang. "Lin Yun, kamu benar-benar berani. Aku telah menyelesaikan semua masalah yang kamu timbulkan di prefektur Azure yang mendalam dan kamu membalasnya dengan ini. Kamu benar-benar ingin meniduri putriku. Apa kau sudah bosan hidup? Kami belum mengambil langkah itu." Lin Yun segera menjelaskan. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu masih akan hidup sekarang jika kamu mengambil langkah itu?" Master Sekte terus memelototi Lin Yun. Jika aku tidak membantumu berurusan dengan kakek tua dari Paviliun Tianxing itu, apakah menurutmu kamu masih hidup sekarang?" Kata-kata ketua sekte itu langsung mengkonfirmasi spekulasi Lin Yun. Dia akhirnya tahu mengapa kakek tua di alam nadi naga itu tidak mengusirnya dari domain iblis. Ketika dia melihat ke dalamnya, kemudian, dia hanya tahu bahwa sinar pedang turun dari langit dan menyematkan penjaga Paviliun Tianxing ke dalam gedung. Lin Yun bertanya-tanya apakah itu dilakukan oleh ketua sekte, dan sekarang sudah dikonfirmasi. Di saat yang sama, Lin Yun tidak bisa membayangkan seberapa kuat ketua sekte itu menaklukkan seluruh domain iblis dengan pedang.
Memikirkan hal itu, Lin Yun menjadi lebih gugup. Kamu melahap batu asalnya, kan? Kepala sekte memandang Lin Yun sebelum dia mencibir. Gadis itu berpikir bahwa dia bisa menipu para tetua, tapi dia tidak bisa menipuku. Itu kebetulan. Aku tidak tahu bagaimana aku melahap batu asal ketika aku jatuh pingsan. Lin Yun tersenyum canggung. Tidak masalah, jawab ketua sekte. Bahkan jika kau membawanya kembali, aku akan tetap memberikannya padamu. Kamu diberkati dengan keberuntungan. Aku kesulitan bagaimana cara membantumu dengan langkah terakhir, tapi sepertinya kau menyelesaikannya sendiri. Selain itu, ini akan jauh lebih mudah bagimu karena tubuhmu telah dimurnikan oleh batu asalnya. Lin Yun terkejut ketika dia mendengar itu karena dia tidak menyangka ketua sekte akan begitu murah hati. Aku tidak akan membuat masalah karena kamu menyelamatkan putriku, dengus ketua sekte itu. Putrimu pasti sudah mati jika bukan karena aku. Lin Yun merasa sedih di dalam hatinya, tapi dia tidak berani mengutarakan pikirannya. Li Ken dan aku telah mendiskusikan untuk membuka Gunung Astral Roh. Anda juga akan pergi ke sana 3 hari dari sekarang untuk membuat terobosan, kata Master Sekte. Aku akan pergi jika tidak ada hal lain, jawab Lin Yun. Enyahlah, kata ketua sekte. Merasa lega, Lin Yun meninggalkan kediaman ketua sekte. Tapi ketika dia membuka gerbang, dia melihat Ye Ziling menatapnya dengan dingin. Ini membuat Lin Yun tersenyum canggung. Nona Ye. Panggil aku kakak senior, kata Ye Ziling dengan dingin. Kakak senior Ye, senyum Lin Yun. Berhentilah berpura-pura. Kau jelas tahu tentang bunga bangkai dari percakapanmu dengan ayahku. Kusarankan kau keluarkan saja semuanya, jawab Ye Ziling. Merasa lega, Lin Yun tersenyum. Luo Hua sudah bercerita tentang dia. Kau bisa bertanya padanya jika kau ingin tahu. Dia tidak bisa berurusan dengan ketua sekte, tapi berurusan dengan Ye Ziling itu mudah. Ketika Ye Ziling mendengar tentang Luo Hua, dia tidak menanyakan hal lain dan hanya mengungkapkan keraguannya, apakah kamu yakin tentang itu? Tentu saja. Api milenium yang kamu minum juga berasal dari dia. Dia adalah orang yang memberitahuku tentang identitas pemakaman bunga. Apa kau pikir aku akan berbohong padamu berdasarkan hubungan kita? Tidak bisakah kau melihat mataku dan melihat bahwa aku tidak berbohong padamu? Lin Yun menjawab dengan ekspresi jujur. Aku akan mempercayaimu kali ini. Luo Hua. Luo Hua. Ye Ziling tidak berani menatap mata Lin Yun dan menatap dengan keraguan. Kemudian, dia mulai menggumamkan nama Luo Hua dengan niat membunuh. Setelah Lin Yun meminta maaf kepada Luo Hua di dalam hatinya, dia kembali ke kediamannya dan merenungkan tentang Gunung Astral Roh yang diceritakan oleh ketua sekte kepadanya. Ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya, tapi dia menduga bahwa itu pasti tempat yang mirip dengan gunung spiritual atau danau spiritual. Itu tidak akan dibuka secara normal, dan setelah dibuka, mereka yang masuk akan memiliki dorongan besar untuk kekuatan mereka. Aku mungkin bisa menyimpan harta karunku yang lain jika Gunung Astral Roh sudah cukup, gumam Lin Yun. Daun buah darah ilahi membutuhkan waktu 1 tahun untuk tumbuh, dan Lin Yun secara alami berharap dia bisa menyimpannya untuk masa depan saat melakukan terobosan ke alam Empirean. Aku harus memeriksa tubuh suci tubuh naga biru terlebih dahulu. Lin Yun mengumpulkan pikirannya dan fokus pada fisiknya. Sejak mendapatkan tubuh suci tubuh naga biru, dia belum pernah mencobanya. Saat dia mengedarkan seni naga suci Azure, raungan naga bergema dari tubuh Lin Yun yang mengisinya dengan kekuatan. Kekuatan yang sangat besar meledakkan bajunya, memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Dia tidak terlalu berotot, tapi otot-ototnya ramping dan tegas, mengandung kekuatan yang eksplosif. Selain itu, tanda naga ungu keemasan juga memancarkan kilau logam. Tanda naga biru. Lin Yun mengaktifkan tanda naga biru dan api merah menyala di dalam hatinya di mana tanda itu berada dengan rune suci yang kuno dan kuat. Lin Yun terkejut karena tanda naga biru tampaknya telah menyatu dengan batu asal dengan sempurna, melahap dan menyempurnakan rune suci pada batu asal. Ketika rune suci berkobar, rune naga di tubuhnya dengan cepat menyebar seperti pembuluh darah di tubuhnya, mengisi tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian, Lin Yun mengepalkan tangan dan melayangkan beberapa pukulan. Setiap pukulannya bersinar dengan kilau logam yang menyapu seluruh kediamannya. Lin Yun terkejut karena rune naga ungu keemasan semuanya telah berubah menjadi rune suci ketika dia mengaktifkan tanda naga biru. Jadi dia memiliki 108 rune suci, yang berarti fisiknya saat ini sebanding dengan artefak suci dengan 100 rune suci. Mata Lin Yun berkobar dengan kegembiraan saat dia menemukan itu. Dia telah kehilangan tulang asli Raja Naga Biru dan sebuah rune suci.
Tanpa rune ilahi, kekuatan armor suci naga biru miliknya sangat berkurang. Tapi sekarang dia memiliki rune suci api darah, jauh lebih mudah baginya untuk mengendalikan armor itu. Memang, itu masih tidak sama dengan rune suci dari tulang asli. Dia hanya bisa mengeluarkan 1% atau bahkan 0,01% kekuatan dari rune ilahi, tapi setidaknya dia bisa mengeluarkan setengah dari kekuatan pada rune suci. Dia jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Guru sekte itu benar, aku memiliki peluang besar untuk mencapai batas alam jiwa surgawi sekarang. Fisiknya telah mengalami transformasi drastis, tapi sekarang bukan waktunya untuk merasa bangga. Bagaimanapun, dia ingin mencapai batas alam jiwa surgawi, dan dia harus berhati-hati. Lin Yun, ku dengar kau sudah kembali. Tepat pada saat ini, sebuah suara yang familiar terdengar diikuti oleh Lil, Purple dan Lil, Red bergegas masuk. Mata Lin Yun berbinar karena sudah lama sekali dia tidak melihat mereka berdua. Dia juga penasaran seberapa kuat Lil, Red menjadi setelah melahap daun. Bab 1162 Lil, Red yang telah berubah. Lil, Red terjun ke dalam pelukan Lin Yun bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Dia membelai kepala Lil, Red, tapi dalam hati dia terkejut dengan kecepatan Lil, Red. Sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, dan Lil, Red bertingkah jauh lebih ramah dari biasanya. Tidak butuh waktu lama bagi Lil, Purple untuk berjalan mendekat. Dia mengenakan gaun putih dengan kepang menggemaskan yang melompat-lompat saat berjalan. Sudah lama sekali, Lil, Purple. Lin Yun tersenyum sambil meletakkan Lil, Red ke bawah. Kenapa aku harus peduli padamu? Lil, Purple duduk sebelum dia tiba-tiba berseru dan menatap Lin Yun dengan matanya berbinar, tubuh suci tubuh naga biru. Baru setengah bulan, tapi kamu benar-benar mencapai tubuh suci tubuh naga biru. Aku sedikit beruntung, senyum Lin Yun. Melihat keingintahuan Lil Purple, Lin Yun berbagi dengannya tentang pengalamannya di Pulau Akuatik Surgawi. Seorang Lei Ying saja sudah menempatkanmu pada posisi seperti itu. Jika aku ada di sana, dia tidak akan berani bersikap sombong. Lil Purple menjawab dengan jijik. Hei, apa kau terluka? Aku bisa melihat lukamu jika kau terluka. Lil Purple bertanya ketika dia selesai, khawatir Lin Yun terluka. Tapi Lin Yun tidak mengucapkan sepatah kata pun, melepas pakaiannya dan memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Kamu cabul. Lil Purple menutupi wajahnya dengan tangannya, tapi dia mengintip melalui tangannya. Apa yang kau pikirkan? Aku melahap batu asal ketika aku jatuh pingsan dan membuat terobosan, mengubah semua rune naga menjadi rune suci. Lin Yun menarik napas dalam-dalam sebelum dia melanjutkan, manfaatnya membuatku sedikit takut. Jadi bantu saya melihat dan melihat apakah ada efek sampingnya. Fisiknya sekarang sebanding dengan artefak suci, dan dia bisa dengan mudah membunuh seorang jenius biasa di panggung galaksi jika dia mengaktifkan tanda naga biru. Namun, ini dengan syarat dia tidak mengaktifkan armor suci naga biru. Jika dia melakukannya, Lin Yun berspekulasi bahwa dia bisa mengambil 10 jurus dari Lei Ying pada kondisi terkuat Lei Ying. Terlalu sulit dipercaya karena dia hanya berada di alam jiwa surgawi jiwa ketujuh sementara Lei Ying adalah monster yang membunuh dua tetua di alam inti Elysium. Manfaatnya terlalu besar sehingga membuat Lin Yun merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, tidak ada yang gratis di dunia ini, terutama karena batu asalnya aneh. Faktanya, itu berbau aura kuno dan iblis saat dilahirkan. Lil Purple melepaskan tangannya dari wajahnya dan berkata, karena itu masalahnya, permaisuri ini akan mencarimu. Lil Purple kemudian fokus pada tanda naga biru di dada Lin Yun sebentar sebelum dia tersenyum. Bagaimana? Lin Yun bertanya. Memang benar, ada yang aneh dengan batu asalnya. Itu mungkin ingin melahapmu dan menggunakanmu sebagai pupuk, tapi dia tidak tahu bahwa seni naga suci Azuremu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuan Naga Biru. Lil Purple mengejek. Jika kau tidak memberiku tulang aslimu, kau mungkin bisa memanifestasikan roh naga di akhir seni naga suci Azure. Bagaimanapun, itu adalah kesempatan besar untukmu, dan kau tidak perlu khawatir tentang efek samping dari batu asal. Mendengar itu, Lin Yun akhirnya merasa lega karena dia bisa fokus pada Gunung Astral Roh 3 hari lagi. Apa kultivasi Lil Red saat ini? Lin Yun memeriksa Lil Red karena dia tidak bisa merasakan perubahan apapun pada auranya selain dari bulunya yang menjadi lebih berkilau. Jika bukan karena fakta bahwa ia terlihat sedikit gemuk, itu mungkin cukup populer di kalangan gadis-gadis. Lil Red sekarang berada di tahap galaksi, dan garis keturunannya bahkan lebih menakutkan daripada binatang iblis raja.
Dengan Ancient Kuranaga Art, bahkan kamu mungkin tidak akan bisa mengalahkan Lil Red. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu ingin berdebat? Lil Purple menatap Lin Yun dengan senyum puas di wajahnya. Yah, aku perlu melihat seberapa kuat fisikku. Ayo pergi. Lin Yun tersenyum. Tempat tinggalnya agak luas, tapi terlalu kecil baginya untuk melakukan sparring. Jadi dia membawa Lil Merah dan Lil Ungu ke sebuah gunung terapung di luar Gunung Pedang Suci. Itu adalah tempat terpencil yang tidak akan didekati oleh siapapun. Selain itu juga merupakan tempat di mana Lin Yun biasa berlatih suling. Melihat Lil Red, Lin Yun berkata, mari kita coba dalam bentuk kucing. Lil Red sangat cepat, dan Lin Yun memiliki kesan yang mendalam tentang kecepatannya. Tapi Lin Yun menebak bahwa Lil Red pasti menjadi jauh lebih cepat sekarang setelah mencapai alam Empyrean. Lil Red, beri dia pelajaran. Jangan kecewakan aku. Lil Purple berkata dengan kepala terangkat. Tanpa ragu-ragu, Lil Red menyerbu dan mencapai Lin Yun dalam sekejap mata. Bahkan sebelum Lin Yun bisa melihat di mana Lil Red berada, cakarnya sudah menyelimuti Lin Yun. Menarik. Lin Yun mengedarkan seni naga suci Azure tanpa ragu-ragu, memanggil rune naga di permukaan tubuhnya. Ketika cakar Lil Red mendarat di atas rune, itu hanya menyebabkan riak kecil sebelum mengirim Lil Red terbang. Cakar Lil Red saat ini bahkan bisa menghancurkan gunung, tapi Lin Yun masih menangkis serangan itu. Begitu saja, Lin Yun dan Lil Red bertempur di gunung, menimbulkan kehancuran di sekitarnya. Sepertinya seni naga suci Azure benar-benar tidak sederhana. Lil Purple bergumam. Lagi pula, cakar Lil Red bisa dengan mudah mencabik-cabik binatang iblis tuan di panggung galaksi. Bahkan monster iblis yang tubuhnya sebanding dengan artefak yang dalam tidak bisa menghadapinya secara langsung. Cakar Lil Red sama sekali tidak berguna melawan Lin Yun. Namun, ini bukan alasan keterkejutan Lil Purple. Dia terkejut karena vitalitas tak terbatas Lin Yun tidak kalah dibandingkan dengan Lil Red. Saat Lin Yun mengedarkan seni naga suci Azure, dia memanggil petir dan angin. Bagaimanapun juga, naga biru kuno adalah ahli badai petir. Jadi bakat bawaan mereka memungkinkan Lin Yun untuk menggunakan angin dan petir. Melihat Lil Red hendak ditekan, Lil Purple tersenyum. Lil Red, berhentilah main-main dan beri dia pelajaran. Saat Lil Red mengeluarkan raungan, ia telah berubah menjadi bentuk keranaga dengan tekanan besar menyapu. Seketika, itu menekan fenomena yang diciptakan oleh Lin Yun. Ketika selesai bertransformasi, sebuah keranaga setinggi 30 meter muncul di hadapan Lin Yun. Ini lebih kecil. Lin Yun dikejutkan oleh pemandangan ini. Bagaimanapun, Lil Red setidaknya setinggi 90 meter ketika mengambil bentuk keranaga di masa lalu. Meskipun telah menjadi lebih kecil, auranya jauh lebih kental. Tekanan dari Lil Red segera mencekik Lin Yun. Ketika ia melemparkan pukulan, itu benar-benar menciptakan pusaran berbentuk naga dengan petir yang menakutkan. Lin Yun terkejut dan terlempar ke udara. Lin Yun menabrak sebuah pohon, mematahkannya menjadi dua sebelum jatuh ke tanah. Tapi ketika dia jatuh ke tanah, dia mengaktifkan tanda naga biru, menyebabkan ledakan yang meledakkan semua reruntuhan. Begitu saja, Lil Red dan Lin Yun bertempur sekali lagi, hampir menghancurkan seluruh gunung. Setelah 100 jurus kemudian, Lin Yun benar-benar kelelahan, aku menyerah. Rasanya sakit. Lin Yun terluka meskipun fisiknya sebanding dengan artefak suci. Butuh beberapa saat sebelum dia mengungkapkan senyuman, sepertinya aku tidak akan bisa bertarung dengan Lil Red sebelum mencapai batas alam jiwa surgawi. Huff. Jangan berkecil hati. Sangat mengesankan bahwa kau bisa menghadapi Lil Red begitu lama dengan mengandalkan fisikmu. Lil Purple terbang mendekat dan menghibur Lin Yun sebelum dia tertawa kecil, tapi Lil Red tidak memiliki seni keranaga kuno yang asli. Seni keranaga kuno saat ini dilengkapi oleh Ku yang dilengkapi dengan teknik gerakan, teknik tongkat, fenomena, kedalaman yang lengkap, bersama dengan segel kuno. Lin Yun terkejut saat dia melihat ke arah Lil Red dan berseru, jadi sekuat itu. Huff. Kenapa kamu tidak melihat orang yang mengajari Lil Red? Kata Lil Purple sambil tersenyum puas. Lin Yun memutar matanya karena Lil Purple memiliki kebiasaan membual. Hanya setengah dari kata-katanya yang bisa dipercaya. Tidak peduli apa, Lil Red telah menjadi jauh lebih kuat, tapi itu juga harus ada hubungannya dengan daun buah darah ilahi. Lin Yun tidak mau mengaku kalah, jadi dia menantang Lil Red sekali lagi. Dia akan segera mencoba membuat terobosan ke batas alam jiwa surgawi,
dan hemat dengan Lil Red pasti akan menjadi cara terbaik untuk meningkatkan fisik suci naga biru miliknya. Begitu saja, 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Pada saat ini, seluruh sekte pedang Fuyun berteriak-teriak karena pembukaan Gunung Astral Roh akan segera terjadi. Hanya 4 sekte utama yang bisa memiliki Gunung Astral Roh. Pembukaan Gunung Astral Roh membutuhkan sejumlah besar sumber daya, dan itu akan sangat menguntungkan setiap murid jika mereka masuk sebelum usia 30 tahun. Saat semua murid bergegas menuju Gunung Astral Roh, Lin Yun mengakhiri latihannya. Bab 1163 kurang ajar. Pembukaan Gunung Astral Roh adalah peristiwa besar dalam sekte pedang Fuyun, bahkan lebih megah dari Gunung Pedang Suci. Bagaimanapun juga, sebagian besar murid bisa mencoba di Gunung Pedang Suci karena bisa dibuka setiap setengah tahun. Tapi itu akan memakan waktu setidaknya 1 dekade untuk membuka Gunung Astral Roh. Jadi dibandingkan dengan Gunung Pedang Suci, ambang batas Gunung Astral Roh jelas lebih tinggi. Hanya mereka yang berada di alam Empyrean yang memenuhi syarat, dan itu akan tergantung pada keberuntungan seseorang untuk melihat seberapa besar mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya. Jadi semua murid sudah berangkat ke Gunung Astral Roh sebelum fajar. Adapun Lin Yun, dia tidak terburu-buru. Dia telah menghadapi Lil Red selama 3 hari terakhir dengan hanya mengandalkan fisiknya, yang memungkinkan tubuh sage naga birunya meningkat pesat. Kemudian lagi, secara alami sulit baginya juga. Di belakang kediamannya ada sebuah danau spiritual, dan Lin Yun sedang mandi di danau bersama dengan Lil Ungu dan Lil Merah. Rasanya luar biasa ketika energi spiritual memasuki tubuhnya melalui pori-porinya, menyapu kelelahannya dari 3 hari terakhir. Begitu saja, Lin Yun bersandar pada sebuah batu dengan handuk menutupi wajahnya saat dia membiarkan seni naga suci Azure bersirkulasi secara alami. Dia bisa merasakan vitalitas yang sangat besar melonjak di dalam tubuhnya, membuatnya merasa seperti naga yang berjemur di bawah sinar matahari. Sementara itu, Lil Purple bersenandung sambil menikmati berendam di danau spiritual. Dia juga mendapatkan banyak hal baik ketika dia keluar dari sekte dengan Lil Red. Sedangkan Lil Red, ia hanya bermain di danau dalam bentuk kucing. Ketika Lin Yun pulih dari kelelahannya, dia melepaskan handuk dari wajahnya dan auranya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, dia tampak seperti naga biru sendiri saat dia melihat matahari terbit. Dia berharap semuanya akan berjalan lancar hari ini. Dia bertekad untuk membuat semua orang yang dia kenal terkejut ketika mereka bertemu lagi, dan dia juga bertekad untuk mengejar Su Xiao. Bagaimanapun, dia telah memberikan janjinya di Kekaisaran Qin besar, dan dia tidak akan membiarkan orang lain menyentuh wanitanya. Dasar cabul. Lil Purple mendengus. Tetapi ketika Lin Yun menunduk untuk melihat Lil Purple tertutup kabut, dia tidak bisa menahan tawa. Lil Purple, mengapa kamu menutupi dirimu dengan kabut? Bagaimana saya bisa membiarkan manusia melihat tubuh ilahi permaisuri ini? Lil Purple berkata dengan hidungnya mengarah ke langit dan matanya dipenuhi dengan jijik. Hahaha. Lin Yun tidak bisa menahan tawa. Dasar anak nakal, apa yang bisa dilihat? Kamu tidak memiliki dada atau pantat. Ye Ziling setidaknya masih memiliki sepasang kaki yang panjang, tapi kau tidak punya apa-apa. Hahaha. Lil Purple berteriak dengan wajahnya memerah saat dia mengayunkan tangannya ke arah Lin Yun, permaisuri ini akan membunuhmu. Kau bajingan, cabul. Kau sudah ketahuan, senyum Lin Yun. Setelah selesai, dia mengenakan pakaiannya dan kembali ke pantai. Melihat Lil Purple masih marah, dia tersenyum, baiklah, ayo berhenti bermain. Cepatlah keluar karena kita masih harus bergegas menuju Gunung Astral Roh. Tidak, kau harus mengikat kepanganku. Lil Purple berkata dengan pipinya menggembung. Melihat Lil Purple, Lin Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sejak dia mengepang rambutnya sekali, dia telah memintanya untuk mengepang rambutnya. Baiklah, senyum Lin Yun. Lil Purple tidak lagi marah saat Lin Yun menyetujui permintaannya. Begitu saja, Lil Red memegang cermin sementara Lin Yun mengikat kepangan rambut Lil Purple. Lin Yun jauh lebih mahir dalam mengikat kepangan dibandingkan dengan masa lalu. Apa arti kepanganmu? Kamu sepertinya sangat terobsesi dengan mereka. Lin Yun tersenyum karena dia menyadari bahwa Lil Purple sedikit terobsesi dengan kepangannya. Saat Ye Ziling merias wajahnya, Lil Purple hanya peduli dengan kepangannya. Aku tidak akan memberi tahu bajingan, dan cabul sepertimu, balas Lil Purple. Lin Yun tidak tersinggung dengan nama-nama itu dan terus menyisir rambutnya sambil tersenyum.
Lin Yun mengkhawatirkan gunung astral roh meskipun dia tidak terlihat cemas. Apakah kamu tahu sesuatu tentang gunung astral roh? Lin Yun bertanya karena dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tentu saja. Pegunungan astral roh lahir di zaman kuno, dan mereka tidak seperti tanah berharga yang pernah Anda lihat sebelumnya. Ada 9 langit di langit, dan setiap langit memiliki 4 lapisan. Di luar 36 lapisan tersebut terdapat langit berbintang dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga 4 rasi bintang yang menyinari Kunlun, jelas Lil Purple. Aku tahu itu. Mereka adalah naga biru, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam, kata Lin Yun. Dia sudah tahu tentang hal itu saat di jalur surgawi karena jalur surgawi dibagi dengan cara yang sama. 4 rasi bintang itu juga dibagi menjadi 7 kelompok bintang yang diwakili oleh logam, kayu, air, api, bumi, matahari, dan bulan. Lebih jauh lagi, setiap kelompok bintang memiliki bintang yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, tidak ada yang tahu seberapa besar sebenarnya keempat rasi bintang tersebut. Selain keempat rasi bintang tersebut, masih banyak rasi bintang lainnya. Beberapa di antaranya sangat tersembunyi, dan bahkan ada yang lebih besar dari keempat rasi bintang tersebut. Lin Yun tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya zaman keemasan sehingga seseorang membuat susunan berdasarkan 4 rasi bintang. Lebih jauh lagi, dia tidak tahu apakah itu kebetulan bahwa panggung Empyrean diberi nama panggung bintang, galaksi, dan astral. Kemudian lagi, itu tidak ada hubungannya dan Lin Yun lebih memikirkan tempat seperti apa gunung astral roh itu. Baiklah. Lin Yun akhirnya selesai dengan kepangannya, yang memuaskan Lil Purple. Kamu akan mengetahuinya nanti. Itu tidak terlalu penting karena sekte pedang awan sekilas hanya bisa menembus 2 lapisan, kata Lil Purple. Hal ini membuat Lin Yun bertanya-tanya apakah langit benar-benar memiliki 36 lapisan. Saat dia mengangkat kepalanya, dia mulai memikirkan tentang gelar Lil Purple. Mungkinkah dia benar-benar telah membantai langit saat itu? Jika itu nyata, maka dia akan sedikit terlalu menakutkan. Dia tidak bisa membayangkan itu adalah gadis kecil yang sama yang terobsesi dengan kepangan rambutnya di depan cermin. Kamu ingin pergi dan melihatnya? Lin Yun bertanya. Bukan masalah besar. Gunung Pedang Suci lebih menarik, jadi aku tidak akan pergi. Kata Lil Purple. Jangan mati di sana. Tidak ada yang pasti dalam hal batas alam jiwa surgawi. Bahkan di zaman kuno, ada banyak orang jenius yang mati saat mencoba mencapai level itu. Bibir Lin Yun bergerak-gerak ketika dia mendengar itu karena itu terdengar seolah-olah Lil Purple mengutuknya. Begitu saja, Lin Yun menuju ke bawah gunung dan mencapai titik kumpul. Ada banyak orang di sini, tetapi mereka yang bisa berdiri di permukaan danau semuanya adalah murid inti di alam Empyrean. Ketika Lin Yun menyapu pandangannya, semua orang kurang lebih berkumpul, termasuk para tetua. Ye Ziling, Wang Yuruo, Feng Zhang, dan yang lainnya secara alami juga ada di sini, termasuk murid kepala, yang dia tipu 3 hari yang lalu. Tapi yang membuat Lin Yun terkejut adalah Luo Hua juga ada di sini. Kakak senior, Kakak Yun ada di sini. Wang Yuruo berteriak saat melihat kedatangan Lin Yun. Jika tidak ada begitu banyak orang di sini, dia pasti sudah menerkam Lin Yun sekarang. Di sisi lain, Ye Ziling masih terlihat marah dan menjawab, mengambil waktu sendiri ketika semua orang sudah ada di sini. Hehe. Kakak senior Yun pasti punya sesuatu yang lebih penting yang membuatnya terlambat, kata Wang Yuruo. Tetapi ketika Lin Yun mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu karena dia hanya mengepang rambut Lil Purple. Kedatangan Lin Yun langsung menarik perhatian semua orang. Bagaimanapun, Lin Yun telah menjadi sosok yang terkenal setelah menyelamatkan Ye Ziling, jadi dia secara alami menjadi pusat perhatian. Kakak senior, Lin Yun ada di sini. Seseorang berbicara di samping Jiang Liken. Aku tahu, jawab Jiang Liken dengan wajahnya menjadi gelap. Dia bukan orang bodoh, dan dia sudah lama memperhatikan Lin Yun. Mereka berpakaian dengan cara yang sama, tapi temperamen Lin Yun jauh lebih kuat darinya, yang membuatnya cemburu. Ditambah lagi, Lin Yun dekat dengan Ye Ziling dan yang lainnya. Meskipun Ye Ziling tidak berbicara dengan Lin Yun, Jiang Liken tahu bahwa tidak mungkin membuatnya bereaksi jika mereka tidak dekat. Sepertinya sikap kakak senior terhadapnya telah berubah setelah kejadian di Pulau Perairan Surgawi, kata murid lain. Aku akan memberitahunya mengapa aku adalah murid utama dari Sekte Pedang Fuyun ketika Gunung Astral Roh terbuka. Jiang Liken tidak menunjukkan emosi apapun di permukaan, tapi dia berkobar-kobar dengan api di dalam hatinya atas kelancangan Lin Yun. Bab 1164 Legenda yang tak terkalahkan.
Lin Yun langsung merasakan permusuhan di mata Jiang Liken. Ketika dia mendekati Ye Ziling, Jiang Liken bahkan tidak repot-repot menyembunyikan rasa dingin di matanya. Merasakan itu, Lin Yun hanya menertawakannya sementara Feng Zhang tersenyum. Lin Yun, kakak senior tampaknya memiliki permusuhan terhadapmu. Hubungan mereka berdua dimulai dengan buruk, tapi hubungan mereka berangsur-angsur membaik, terutama selama perjalanan mereka ke Pulau Perairan Surgawi. Ini juga mengapa Feng Zhang memanggil Lin Yun langsung dengan namanya sekarang. Mendengar apa yang dikatakan Feng Zhang, Lin Yun hanya tertawa saja. Dia tahu bahwa Feng Zhang sengaja mempermainkannya. Ketika dia menoleh untuk melihat Feng Zhang, dia bisa melihat Feng Zhang menatapnya dengan tatapan lucu. Jadi bagaimana jika dia memiliki pendapat tentang dia? Lin Yun lah yang menyelamatkan nyawa kakak senior di Pulau Akuatik Surgawi, bukan dia. Liu Qingyan tertawa. Meskipun semua orang di Sekte Pedang Awan sekilas memiliki perasaan pada Ye Ziling, tidak ada dari mereka yang berani mengakuinya karena mereka tahu bahwa mereka tidak cocok dengan Ye Ziling. Jadi jika Liu Qingyan harus memilih sisi, dia secara alami akan mendukung Lin Yun bersama dengan Ye Ziling. Di masa lalu, ketika Lin Yun belum datang ke Sekte, Jiang Liken akan menggunakan identitasnya sebagai kepala murid untuk mendekati Ye Ziling. Itu membuat Liu Qingyan tidak senang. Jadi dia secara alami senang melihat wajah gelap Jiang Liken. Melihat bahwa Liu Qingyan mencoba membuat masalah baginya, Lin Yun hanya berbalik untuk memelototi yang pertama. Tetapi Liu Qingyan tahu bahwa Lin Yun tidak akan terganggu dengan lelucon seperti itu dan tersenyum, saya jujur di sini. Kami semua mendukungmu. Itu benar. Kakak senior tidak pernah mengatakan bahwa dia memiliki perasaan padanya, tapi kakak senior Lin adalah yang terbaik. Wang Yuruo tersenyum manis. Dia hanya tahu bahwa Lin Yun adalah yang terbaik dan tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Mendengar semua itu, Lin Yun hanya tersenyum saja, takut Ye Ziling salah paham. Tapi di luar dugaannya, Ye Ziling menjawab, apa kau sebebas itu untuk menggosipkan orang lain? Dengar itu, Lin Yun tersenyum. Pada saat yang sama, Lin Yun bisa merasakan tatapan akrab yang diarahkan padanya. Tatapan itu secara alami datang dari Luo Hua, yang memancarkan aura misterius sementara wajahnya tertutup cadar, hanya memperlihatkan matanya. Dia berdiri sendirian di danau tanpa ada yang berani mendekatinya. Aku akan pergi dulu. Lin Yun tahu apa yang dikatakan Luo Hua melalui tatapannya. Hehe. Kakak senior Lin, bawa aku bersamamu. Wang Yuruo datang dan memegang lengan Lin Yun. Ini membuat Lin Yun tersenyum pahit di dalam hatinya. Sepertinya Wang Yuruo telah menganggap Luo Hua sebagai saingan cinta Ye Ziling, tapi Lin Yun benar-benar tidak memiliki perasaan apapun terhadap mereka berdua. Lepaskan. Ye Ziling memelototi Wang Yuruo sebelum dia melanjutkan, jaga sikapmu. Melihat Ye Ziling benar-benar marah, Wang Yuruo melepaskan lengan Lin Yun dengan ekspresi cemberut. Ini membuat Lin Yun menepuk kepalanya. Menganggukkan kepalanya ke arah Ye Ziling, Lin Yun menghampiri Luo Hua. Tindakannya langsung menarik perhatian semua orang. Kakak senior Lin tidak akan kembali sekarang karena dia sudah pergi, kata Wang Yuruo dengan sedih. Lalu kenapa? Apa hubungannya denganku? Ye Ziling bertanya dengan emosional. Astaga, mereka berpegangan tangan. Wang Yuruo tiba-tiba berseru dengan keterkejutan di wajahnya. Ini tidak hanya menarik perhatian Feng Zhang dan Liu Qingyan, tetapi bahkan Ye Ziling menoleh dengan ekspresi terkejut. Para tetua bahkan lebih terkejut karena mereka tahu tentang asal-usul Luo Hua. Apa-apaan ini? Bahkan bibir Jiang Liken bergerak-gerak melihat pemandangan ini. Feng Zhang dan Liu Qingyan tidak bisa menutup mulut mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Yun bahkan telah menaklukkan Luo Hua. Huff. Aku tidak suka kakak senior Lin lagi, kata Wang Yuruo. Ye Ziling juga terkejut melihat pemandangan ini. Meskipun dia tidak memiliki perasaan pada Lin Yun, dia masih tidak bisa menahan perasaan aneh melihat adegan ini. Dia tidak tahu kapan mereka berdua menjadi begitu dekat. Terlepas dari semua tatapan di sekitarnya, Luo Hua tampaknya tidak terganggu oleh perhatian itu. Namun, Lin Yun tidak bisa mempertahankan ketenangannya karena dia tahu bahwa mereka berdua tidak memiliki hubungan semacam itu. Batuk, batuk. Nyonya Luo. Lin Yun terbatuk, mencoba menarik tangannya kembali. Tapi yang mengejutkannya, Luo Hua dengan kuat memegang tangannya. Apa ini? Luo Hua bertanya dengan rasa ingin tahu, melihat rambut yang diikat di salah satu jari Lin Yun. Setelah keterkejutan awal, Lin Yun akhirnya tenang dan tersenyum, itu rahasia. Nyonya Luo, tolong lepaskan. Ini adalah sehelai rambut. Dia pasti orang yang kamu kejar, kan? Luo Hua berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, dia pasti sangat mencintaimu.
Dia bisa menyerahkan segalanya kecuali sehelai rambut ini. Suaranya terdengar halus, dan sulit untuk mengatakan apakah dia mengajukan pertanyaan pada Lin Yun atau dirinya sendiri. Ketika Lin Yun mengangkat kepalanya, dia terkejut karena Luo Hua sepertinya tahu terlalu banyak tentang dia. Menarik tangannya ke belakang, Lin Yun menjawab dengan hati yang bergejolak hebat, "Ya. Aku tidak mengatakan hal buruk tentang pemakaman bunga, dan aku tidak akan bertanggung jawab atas hutang cinta pemakaman bunga." Luo Hua berkata dengan senyum ceria, tetapi kata-katanya membuat Lin Yun merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Lin Yun tahu bahwa dia mengatakannya dengan sengaja. Sepertinya Ye Ziling menemukannya untuk mencari tahu lebih banyak tentang pemakaman bunga. Tepat pada saat ini, ketua sekte tiba dengan beberapa tetua penegak hukum di belakangnya. Masing-masing dari mereka memancarkan aura kuat yang langsung menarik perhatian semua orang. Melihat ketua sekte, Lin Yun mengubah topik pembicaraan. "Saya pikir Anda tidak akan datang untuk Gunung Astral Roh. Saudara Lin sedang berusaha mencapai batas alam jiwa surgawi, jadi bagaimana mungkin aku tidak berada di sini untuk menyaksikannya?" Luo Hua tersenyum sebelum dia menambahkan, "Tapi ada banyak hal yang tidak kamu pikirkan." Menyebutkan batas alam jiwa surgawi, wajah Lin Yun menjadi muram. Meskipun dia telah mencapai tubuh suci tubuh naga biru dan bahkan melahap batu asalnya, mengubah fisiknya menjadi artefak suci, itu masih merupakan batas alam jiwa surgawi. Itu jauh lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Bagaimanapun, banyak orang jenius mati saat mencoba mencapai batas alam jiwa surgawi di zaman kuno. Bahkan para jenius dari klan suci tidak berani memikirkannya, jadi apa yang bisa dilakukan oleh pendekar pedang dari alam yang lebih rendah? Seberapa percaya diri Anda? Luo Hua bertanya. "Aku telah menyerahkan segalanya pada takdir. Tidak, bahkan jika aku ditakdirkan untuk mati, aku akan mencapainya apapun yang terjadi." Mata Lin Yun terpancar dengan tekad. "Buka gunungnya." Sebuah suara terdengar saat ketua sekte memimpin 7 tetua penegak hukum. Saat niat pedang mereka berkobar, wajah semua murid menjadi suram. Gunung Roh Astral adalah jiwa dari sebuah sekte, dan membukanya akan menghabiskan fondasi sekte tersebut. Faktanya, sekte itu akan membutuhkan setidaknya 1 dekade untuk pulih dari kerusakan. Saat ketua sekte dan tetua penegak hukum mulai membentuk segel yang berbeda dengan jari-jari mereka, aura menakutkan menyapu yang bahkan membuat Lin Yun merasa takut. Adapun murid inti lainnya, semua wajah mereka menjadi pucat. Sementara itu, para murid yang belum mencapai alam empirean jatuh berlutut. Aura pedang yang kuat membumbung ke langit dan menghilang dari pandangan semua orang. Itu merobek langit, yang membuat Lin Yun ketakutan. Setelah langit hancur 3 kali, kegelapan menyapu dan langit berbintang yang indah muncul di hadapan semua orang. Bahkan hati Lin Yun bergetar karena dia belum pernah melihat bintang-bintang dengan begitu jelas sebelumnya. Menghancurkan lapisan keempat. Sepertinya sekte pedang Fuyun tidak sia-sia, gumam Lil Purple saat dia berdiri di atas gunung di luar danau. Meskipun dia mengatakan dia tidak akan datang, dia masih di sini untuk melihat segala sesuatunya terjadi. Ketika dia menoleh untuk melihat Lin Yun, dia berdoa dalam hati agar Lin Yun bisa keluar hidup-hidup. Dia akan menemukan air suci Ziyuan cepat atau lambat. Ketika cahaya bintang menyelimuti, itu membuat semua orang di danau salah paham bahwa mereka bahkan bisa memetik bintang-bintang di langit. Kemudian, sebuah gunung yang mengkristal muncul dari danau, menarik semua bintang di langit. Dalam sekejap, rasi bintang naga biru, burung vermilion, harimau putih dan kura-kura hitam muncul. Ketika energi astral yang pekat menyinari, semua orang segera duduk untuk menyerap sinar matahari. Hanya segumpal sinar matahari ini sebanding dengan ribuan pil astral. Saat Lin Yun menarik napas dalam-dalam, dia berbalik untuk melihat Luo Hua. "Saya mulai. Nona Luo, tolong mundur untuk saat ini. Jangan mati," kata Luo Hua sebelum dia terbang pergi. "Kegagalan berarti kematian." Lin Yun tersenyum mendengar apa yang dikatakan Luo Hua. Karena itu masalahnya, maka biarlah semua bintang di langit menjadi saksi dia menempa legendanya. Bab 1165 menghancurkan langit. 1. Semua murid inti menemukan tempat untuk diri mereka sendiri di danau. Sementara itu, Lin Yun memandangi Gunung Astral Roh dengan tidak tergesa-gesa. Dia mengamati hubungan antara 4 rasi bintang dan Gunung Astral Roh. Murid-murid yang lebih kuat lainnya, seperti Ye Ziling dan Jiang Liken, juga tidak cemas. Gunung Astral Roh akan ada untuk waktu yang lama, tetapi jumlah energi astral yang dapat mereka serap ditentukan oleh teknik kultivasi, fisik, dan pemahaman mereka. Dengan kata lain, itu tidak ada hubungannya dengan siapa yang memulai lebih dulu.
Beberapa saat kemudian, Lin Yun samar-samar menemukan jawabannya. Gunung astral roh itu mirip dengan magnet yang menarik cahaya bintang. Daripada menyebutnya energi astral, lebih tepat menyebut cahaya bintang sebagai roh astral. Itu jauh lebih murni daripada energi astral yang dapat diserap oleh Empire dari bintang-bintang. Tujuan Lin Yun harus sesuai dengan roh astral gunung, menyebabkan cahaya bintang jatuh pada dirinya dengan sendirinya. Dia tidak bisa mengandalkan melahapnya dengan paksa. Menyadari hal ini, Lin Yun menganggukkan kepalanya dalam hati, aku mengerti. Tidak sulit untuk mengetahuinya dan semua murid inti dengan bakat tinggi memiliki pemahaman yang sama. Tetapi bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak yakin apakah mereka bisa mencapainya. Jiang Liken memandang Lin Yun dan menyeringai karena dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang gunung astral roh. Bagaimanapun, dialah yang meyakinkan ketua sekte untuk membuka gunung astral roh. Secara alami, dia memiliki banyak persiapan. Aku akan benar-benar mempermalukanmu nanti. Jiang Liken berpikir dalam hati. Bagaimanapun, Lin Yun telah mencuri perhatian meskipun Jiang Liken adalah murid utama dari Sekte Pedang Awan sekilas. Ketika Lin Yun menarik kembali pandangannya dari Gunung Astral Roh, secara kebetulan dia bertatapan dengan Ye Ziling. Hubungan mereka berdua sangat buruk akhir-akhir ini, tapi mereka berdua saling mengagumi bakat masing-masing. Jadi mereka berdua menganggukkan kepala satu sama lain. Gunung Roh Astral benar-benar ajaib, dan ini dengan 4 lapisan langit yang hancur. Aku ingin tahu seperti apa jadinya jika semua 36 lapisannya hancur. Lin Yun bergumam dengan ekspresi serius karena dia menyadari bahwa kesempatan ini jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk mencapai batas alam jiwa surgawi, dan itu bahkan lebih baik daripada menggunakan buah darah ilahi. Mengetahui bahwa sudah waktunya baginya untuk memulai, Lin Yun duduk tanpa ragu-ragu dan mulai mengedarkan sutra pedang Ziyuan, menciptakan bunga Ziyuan perak di bawahnya. Bunga Ziyuan perak itu bersinar terang, bahkan lebih terang dari roh astral yang bersinar dalam kegelapan. Saat Lin Yun mengedarkan sutra pedang Ziyuan, semua cahaya bintang di sekitarnya dilahap oleh cahaya perak yang dipancarkan bunga Ziyuan. Ketika roh astral terus mengalir ke dalam tubuhnya, itu terdengar seperti sungai yang bergelombang. Tapi itu tidak menyebabkan fluktuasi pada fisiknya karena tubuhnya seperti samudera yang sangat luas, dan roh astral yang mengalir ke dalam tubuhnya mirip dengan danau kecil. Ini adalah fondasi Lin Yun, kekuatan fisik suci naga biru. Jiang Liken bodoh jika dia mengira dia bisa bersaing dengan Lin Yun. Jiang Liken menemukan lawan yang salah karena dia bahkan tidak sebanding dengan Ye Ziling. Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan Lin Yun? Tapi Jiang Liken jelas tidak tahu apa-apa tentang Lin Yun. Bagaimanapun juga, dia masih berencana untuk mengejutkan semua orang. Jadi bagaimana jika Lin Yun tampan? Jadi bagaimana jika dia pandai mendekati wanita? Pria sejati akan bersinar terang dan semua orang akan menghormatinya. Aku adalah pria sejati. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir di kepala Jiang Liken saat dia mulai melahap roh-roh astral. Tidak butuh waktu lama bagi permukaan tubuhnya untuk bersinar terang dengan cahaya bintang. Ketika dia membuka matanya sedikit dan melihat bahwa tidak ada keributan dari Lin Yun, dia tidak bisa menahan senyum mengejek karena itu telah berjalan seperti yang dia harapkan. Seiring berjalannya waktu, seluruh danau menjadi sunyi. Ini aneh. Lin Yun jelas memiliki teknik kultivasi yang kuat, tapi sepertinya tidak efisien dalam melahap roh astral. Seorang tetua penegak hukum berkata dengan ragu. Sejujurnya, tetua yang lain juga menyadari betapa rendahnya efisiensi Lin Yun dalam menyerap roh astral. Efisiensi Lin Yun dalam menyerap roh astral bahkan lebih rendah dibandingkan dengan murid-murid inti. Saat murid-murid inti terus menyerap roh astral, mereka akan diselimuti cahaya bintang yang merembes keluar dari pori-pori mereka untuk membuat mereka bersinar seterang bintang. Namun, tidak ada fenomena seperti itu yang muncul pada Lin Yun. Cahaya bintang yang dipancarkan Lin Yun sangat redup sehingga dikalahkan oleh cahaya yang berasal dari bunga Ziyuan. Di sisi lain, murid-murid inti seperti Feng Zhang dan Liu Qingyan juga memancarkan lebih banyak cahaya daripada Lin Yun. Sepertinya dia adalah satu-satunya yang tidak menyerap roh astral. Tapi ketua sekte tidak peduli dengan itu karena tatapannya tertuju pada Lin Yun sejak awal. Dia bahkan tidak mengedipkan mata pada Ye Ziling atau murid-murid inti lainnya. Seolah-olah semua orang tidak terlihat. 4 jam kemudian, murid inti mulai mendapatkan resonansi dengan gunung astral roh yang membuat 4 rasi bintang memancarkan cahaya bintang mereka untuk mereka dan bukan gunung astral roh. Banyak yang gagal mencapai titik ini karena tidak mudah.
Sekali seorang kultivator gagal, mereka tidak akan dapat menyerap roh astral lagi. Kemudian lagi, bahkan yang gagal pun menerima banyak manfaat dari berada di sini. Banyak orang telah mencapai batas yang dapat ditanggung oleh fisik mereka, jadi tidak ada gunanya bagi mereka untuk melanjutkan. Jadi kegagalan tidak selalu merupakan hal yang buruk. Hehe. Feng Zhang, anak nakal itu berhasil. Seorang tetua penegak hukum tersenyum sambil mengelus jenggotnya, langsung menarik perhatian semua orang. Feng Zhang diselimuti oleh cahaya bintang yang pekat. Ketika kepadatan cahaya bintang mencapai batasnya, dia telah memperoleh resonansi dengan rasi naga biru. Ketika dua berkas cahaya turun dari langit berbintang, seorang tetua berbicara saat melihatnya, glory metal dan kayu. Tidak buruk, kurasa. Ini mungkin terlihat rumit, tapi sebenarnya sederhana. Rasi naga biru, misalnya, terdiri dari 7 kelompok bintang yang mewakili kepala naga, tubuh naga, ekor naga, dan 4 cakar naga. Setiap kelompok bintang dibagi lagi menjadi 7 kemuliaan bintang. Mereka juga dikenal sebagai glory metal, kayu, air, api, bumi, matahari kemuliaan, dan bulan kemuliaan seperti halnya di jalan surgawi. Jadi sangat luar biasa bagi Feng Zhang karena dia dapat menarik 2 kemuliaan bintang di antara semua murid inti.